Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Imandini dari kelas MNJ 23C dengan NPM 234110046. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Pengantar konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Konsumen dan produsen itu merupakan dua entitas kunci dalam pasar. Dengan memahami peran dan interaksi mereka, kita dapat mengapresiasi pentingnya efisiensi dalam mencapai keseimbangan pasar yang optimal. Selanjutnya ada peran konsumen di pasar. Pilihan konsumen. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk dan jasa yang paling memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, itu ada permintaan dan harga. Permintaan konsumen itu adalah pendorong utama harga di pasar. Konsumen yang mendukung produk tertentu dapat membuatnya populer dan mengarah pada penaikan harga. Nah, yang terakhir itu ada pengaruh konsumen. Tingkat konsumsi yang tinggi memberi insentif kepada produsen untuk meningkatkan kualitas dan inovasi dari suatu produk. Peran produsen di pasar, produksi dan penawaran. Itu yang pertama, produsen bertanggung jawab atas menciptakan dan menawarkan produk serta layanan di pasar. Yang kedua, itu ada distribusi dan layanan pelanggan. Produk juga bertanggung jawab untuk mengatur distribusi barang dan memberikan layanan pelangganan yang memuaskan. Nah, yang terakhir itu ada partnership bisnis. Produsen sering berkolaborasi dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya untuk mencapai efisiensi dalam rantai pasokan dan memperluas jangkauan mereka. Ada konsep efisiensi pasar. Yang pertama itu ada Pareto optimal. Suatu pasar dikatakan efisiensi jika tidak mungkin ada pihak yang bisa lebih baik tanpa merugikan pihak lain. Yang kedua, itu ada alokasi sumber daya. Pasar yang efisiensi memastikan sumber daya dialokasi dengan optimal, di mana permintaan dan penawaran terpenuhi pada tingkat harga yang tepat. Nah, yang terakhir itu ada biaya transaksi rendah. Efisiensi pasar juga mencakup biaya transaksi rendah. Setiap biaya pencarian, biaya informasi, dan biaya negosiasi yang minimal. Pasar efisien dan pasar tidak efisien. Yang pertama, pasar efisien. Pasar efisien memastikan harga mencerminkan nilai real dan informasi yang tersedia kepada konsumen dan produsen. Yang kedua, itu pasar tidak efisien. Pasar yang tidak efisien cenderung menciptakan ketidakadilan, kerugian ekonomi, dan informasi yang tidak akurat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu ada keuntungan efisiensi. Pasar yang efisien memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk harga yang lebih adil, inovasi yang lebih cepat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar. Yang pertama itu ada konkurensi. Pasar yang kompetitif mendorong produsen untuk berinovasi dan menawarkan harga yang lebih baik.
Yang kedua, itu ada regulasi dan kebijakan. Regulasi yang baik dan kebijakan pro konsumen dapat membantu mendorong efisiensi pasar. Yang terakhir itu ada infrastruktur. Infrastruktur yang lebih baik memudahkan distribusi dan akses ke pasar, meningkatkan efisiensi dan kesetimbangan harga. Di pasar terhadap kesejahteraan konsumen mendapatkan akses produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Sedangkan produsen itu dapat mengoptimalkan produksi dan menemukan peluang bisnis yang menguntungkan. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.